Ratna adalah mahasiswa semester 6 yang mengambil jurusan ilmu hukum di salah satu kampus ternama di Indonesia. Hari ini ia sedang bersiap untuk berangkat kuliah. Namun, mata kuliah yang akan diampu masih beberapa jam lagi. Ratna pun duduk di sofa ruang tamu menemani kakeknya yang sedang meminum kopinya sembari menikmati lagu dan angin yang berhembus dari pintu depan. Sedangkan sang cucu Ratna sedang bermain dengan ponselnya membaca berita harian. Kayak coba deh, lihat deh kayak sekarang tuh beritanya tentang konflik agama. Kok masih ada ya zaman sekarang konflik agama? Kan bisa tuh toleransi aja. Ya ampun, masih ada aja konflik kayak gini. Jadi ngumpet dulu. Iya? Emang dulu kayak gimana kayak? Waktu dulu tuh gini sila pertama tuh gini ubah masih ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pengikutnya. Waktu itu orang timur tuh kayak pada protes gitu loh. Mungkin kalau menjadi orang Islam juga pasti bakal marah juga. Kan Ratna juga orang Indonesia. Masa agamanya nggak masuk Pancasila? Itu nggak adil ya kayak? Betul, makanya kamu tuh benar gak ikut ngambil kebijakan. Udah jam 1, kan kuliah. Ya kayak Assalamualaikum. Ya. Ratna berangkat menuju kampusnya dan sesampainya di sana Ratna memilih untuk duduk di depan sembari menunggu dosen datang. Baik, saya sudah kirim artikel tentang isu perbedaan agama. Mengapa selalu dijadikan bahan untuk pemecah belah persatuan? Untuk perkuliahan kali ini kita diskusi saja. Apakah sudah dibaca artikelnya teman-teman semua? Sudah. Dari artikel ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menjawab tentang tadi yang saya tanyakan? Bu, izin bertanya. Betul yang Ibu katakan tadi, kenapa perbedaan agama saat ini dijadikan sebagai ajang pemecah belah bangsa Indonesia? Yang mau saya garis bawahi itu dari pertanyaan Ibu, kan tadi Ibu bilang saat ini. Tapi bukannya pada saat dulu sebelum ideologi Pancasila, pada sila pertama itu lebih terkhusus pada umat Islam. Berarti perbedaan agama ini yang dapat memecah belahkan bangsa kita. Itu juga sudah ada dari dulu sebelum merdeka, dari ulasan para tokoh terdahulu. Pertanyaan saya juga, dampak dari perubahan sila tersebut itu apa ya Bu? Terus sedangkan toleransi bangsa kita tuh belum kuat. Izin menjawab, Prof. Dari artikel yang sudah saya baca, perwira itu diutus oleh kaum Protestan dan Katolik. Ia menyampaikan bahwa kaum tersebut keberatan dengan sila pertama dan menganggap sebuah hal yang diskriminatif. Secara kaum non-muslim di Indonesia itu kan minoritas. Jadi kalau sila tersebut tidak diubah, maka mereka akan pergi dari Indonesia. Oke, bagus jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sila pertama diubah karena bentuk saling menghargai semua agama di Indonesia. Toleransi dibentuk tidak secara instan karena berawal dari diri sendiri, barulah menyeluruh. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Terima kasih, Ana. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang ingin didiskusikan lagi, teman-teman? Tidak Bu. Cukup. Jika tidak, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu perkuliahan pun habis. Ratna dan para mahasiswa lain membereskan alat tulis mereka dan bersiap-siap untuk pulang. Ratna, kamu nggak apa-apa? Serius? Udah, kamu pulang ya? Hati-hati ya. Setelah sakit kepalanya mereda, Ratna beranjak dari kampus. Lalu pandangannya pun terpusat kepada toko buku tua. Nuansa hangat dan sunyi saat pertama kali melewati pintu tersebut. Dilihatnya ruangan tersebut. Kagum Ratna dibuatnya. Pojok ruangan membuat Ratna melirik tertarik. Berhadapan dengan seorang pemuda. Pemuda itu terfokus pada buku di genggamannya. Maaf, di sini kosong. Ya, silakan. Pasti lihat ini kayak gitu. Enggak. Nah, Halo Tuan? Oh iya, baik-baik, saya akan segera ke sana.
Duduklah, aku ingin berbincang. Apa kamu sudah tahu situasi pada saat ini? Situasi apa? Berita menyebar bahwa masyarakat timur ingin segera memisahkan diri apabila sila pertama tidak segera dirubah. Kita harus menemui Bung Hatta. Segera bersiap. Ada keperluan apa ya? Kamu Hatta ada di rumah? Sampaikan padanya saya ingin bertemu. Maaf tuh, tapi teman sedang Saya ada urusan apa Anda menemui saya seperti ini? Saya diutus untuk menyampaikan bahwasannya masyarakat timur akan segera memisahkan diri apabila sila pertama tidak segera diubah. Baiklah, tenang. Kamu bisa ceritakan berita ini dengan perlahan agar saya bisa mengerti. Piagam Jakarta baru saja diresmikan pagi ini. Sementara kaum Katolik dan Protestan mengutus saya untuk menyampaikan keberatannya terhadap bunyi sila pertama kepada Anda dengan harapan akan ada yang bisa Anda lakukan. Baiklah kalau begitu. Saya sekarang sudah mengerti apa permasalahannya. Untuk sekarang saya akan menemui anggota lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sekarang. Maaf penyalah pembicaraan. Sebenarnya saya ada di mana ya? Terus kenapa saya sekarang harus di sini? Ini beneran kediaman Bung Hatta? Oh iya, perkenalkan dia Galuh. Apabila ada perlu dengan saya dan saya tidak bisa dihubungi, kamu bisa mempercayainya. Baik Galuh, perkenalkan nama saya Muhammad Hatta. Anda bisa memanggil saya Bung Hatta. Saya Galuh. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih untuk waktunya dan semoga masalah ini dapat cepat diselesaikan. Setelah berkunjung dari kediaman Bung Hatta, Galuh pun kembali ke toko buku tua tersebut. Tadi itu nyata. Aku tadi beneran menjawab tangan Bung Hatta. Terus tadi katanya ada masalah sama Piagam Jakarta yang baru diresmikan. Tolong suaranya Ratna dikecilkan merasa sedikit. Galuh mengganggu aktivitasnya tersebut dan hendak mencari tempat duduk lain. Sebentar, mau kemana kamu Ratna? Kenapa kau tahu namaku? Kan tadi kita kenalan pas ada yang ngejemput aku. Siapa tadi ya? Oh iya, lupa. Emangnya kamu udah selesai ya? Namanya kenapa ya? Ada urusan apa dengan saya hingga kamu bertanya? Galuh pun masih saja melanjutkan pembicaraannya kepada Ini yang dirinya bikin aku sendiri. bingung. Aku sekarang ada di masa lalu. Tapi kenapa dia ada di sini? Terus apa dia juga ikut aku ke masa lalu? Tapi dia nggak sadar. Dan dia ada di masa lalu juga. Masa ngomong di Piagam Jakarta? Sekarang kan udah 2024. One Piece aja tuh udah 1000-an episode. Ya kali. Aneh tuh orang lucu loh ya. Tapi kalau akar permasalahannya di situ, kenapa waktu pembentukan Piagam Jakarta yang agama non Muslim nggak ikut membentuk aja? Jadi kan nggak ada masalahnya sekarang. Bisa nggak kamu diem? Kamu tuh berisik. Kalau begitu, nanti aku pasti akan tahu kalau sudah terjadi sidang. Sadar nggak dari tadi tuh kamu tuh berisik? Dan sadar nggak kalau kamu tuh ngeganggu aku yang lagi baca? Maaf ya kalau aku ganggu kamu. Tapi kamu tahu nggak, Piagam Jakarta itu sejak diresmikan mendapat protes dari masyarakat Indonesia Timur. Padahal kan waktu sidang BPUPKI yang non Muslim juga ikut. Kenapa nggak diubah aja waktu itu? Kenapa sih tiba-tiba? Ya coba deh kamu pikirin, kok bisa? Ya mungkin waktu pada sidang Muslim tuh pada ikut, jadi paham, dan orang-orang timur mungkin nggak pada ikut sidang, jadi nggak ngerti, ya nggak ngerti sama sila itu. Ya kalau, Wajar dong protes. ya kalau gitu kenapa nggak ikut mayoritas Islam aja? Kenapa sekarang harus demonya? Ya karena Indonesia tuh luas banget. Terus bukan cuma kaum Muslim doang. Ya banyak sih agama-agama lain di Indonesia. Aneh nih sebenarnya, ngelatur gitu. Ya coba aja kamu bayangin, kamu ada di zaman itu, dan emang kamu bisa menang kalau kamu minoritas. Terus fokusnya kan ke persatuan buat bisa merdeka dari penjajahan. Adil yang kamu maksud itu belum tentu adil buat orang lain.
Coba aja kamu bisa menang kalau kamu jadi minoritas di zaman itu. Bisa aja, kan kita belum pernah nyoba. Ngaco, emang kamu bisa balik ke masa lalu gitu buat nyobanya? Kocak. Lah kan kita lagi di masa lalu sekarang. Coba aja sekalian kita buktiin ya siapa yang benar. Adil yang menurut aku atau adil yang menurut kamu. Aneh. Ngomongnya ngelantur sih. Tobat makanya kalau nonton film jangan kebanyakan ngahalunya. Bener tau, kita sekarang lagi di masa lalu. Tadi aku ditarik buat ke rumah Hatta. Kamu ngerasa gak dari tadi kenapa buku-buku di sini tuh masih terlihat baru? Padahal kan ini toko khusus toko buku tua. Terus nyadar nggak pas tadi yang nyapa aku itu, yang nyapa kita bukan si madam yang biasanya, tapi itu adalah tadi laki-laki yang cuek gitu. Ratna pun baru menyadari bahwa ia sedang berada di masa lalu. Gimana? Kamu apa? Sebenarnya aku juga masih bingung kenapa kita ada di sini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita sekarang udah ada di sini. Memang kita sekarang ada di masa lalu. Oke. Udah gitu aja. Ya kan kamu yang bilang sendiri. Gampang banget sih percaya kamu. Piagam Jakarta pun telah diresmikan dan hal itu tentu saja mendapat protes dari para kaum Katolik dan Protestan yang keberatan terhadap bunyi sila pertama. Karena mereka merasa didiskriminasi oleh bunyi sila pertama, mereka pun berharap pemerintah mengubah sila tersebut. Aspirasi tersebut mereka titipkan kepada perwira Angkatan Laut Jepang untuk disampaikan kepada Bung Hatta. Namun perubahan bunyi sila yang diharapkan tidak tercapai akibat adanya perdebatan dan penolakan dari para tokoh Islam yang ingin bunyi sila pertama tetap sesuai dengan Piagam Jakarta. Sampai pada akhirnya proklamasi kemerdekaan pun diselenggarakan pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, terjadi kegaduhan yang disebabkan dari kaum Katolik dan Protestan. Pagi itu jam menunjukkan pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur tepat di kediaman Soekarno. Dibacakanlah teks proklamasi. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, akhirnya akara besar menyelimuti kita bisa menghilang. Bisa terbang tanpa menghalangi kita. Kita berhasil memancarkan harapan, menuangkan banyak semangat kepada anak cucu kita. Frasa kuat ini akhirnya bisa menggelegar, bisa kita ucap dengan keras, bahkan semangat pun ikut terbakar. Yakin yang dilakukan ini benar, mengubah semua harap besar menjadi nyata. Merdeka, merdeka. Adorasi yang sebanyak buih di lautan itu, dengan bantuan Anila Perjuangan, tercipta sebuah campuran. Buana indah penuh kesatuan. Sudah waktunya buah yang kita tanam, kita petik, kita ambil dengan manis dan gembira dengan berbagai jenis. Semoga ikatan sukma ini bisa terasa hingga nanti kepada para teruna bangsa. Wahai para pemimpin, dengarkan suara kami. Kami menuntut Pancasila dengan seadil-adilnya. Jangan karena kami bukan Muslim, kalian diskriminasi kepada kami. Ratna pun datang menghalau para masyarakat yang melakukan demo. Namun karena banyaknya jumlah mereka, Ratna menjadi korban akibat lemparan batu dari masyarakat. Di waktu yang sama, Galuh diberitahu oleh warga setempat yang mengenal mereka berdua bahwa Ratna sedang mengikuti demo. Galuh yang mengetahui hal itu segera Kamu ngapain di sini? Di sini kan bahaya. Kok kamu malah marah? Aku tadi sini bantu kamu. Pada akhirnya Soekarno pun menemui para demonstran. Saudara-saudara sekalian, keadilan Pancasila itu memang harus ditegakkan. Negara menjamin hak-hak untuk warga negaranya bisa mengimani agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya yakin Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, akan saya pertimbangkan perubahan sila pertama dengan anggota-anggota lainnya. Terima kasih. Setelah itu, demo pun berakhir dengan tertib. Lalu tibalah hari esok.
hari di mana sidang sila pertama Pancasila diubah. Baik, rapat ini akan kita buka ya. Silakan untuk perwakilan dari masyarakat timur. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Saya akan membacakan poin-poin keberatan dari masyarakat Indonesia Timur. Yang pertama, saya adalah selaku perwakilan dari masyarakat Indonesia Timur merasa keberatan dengan isi sila pertama dari ideologi kita, yaitu Pancasila, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami selaku umat beragama non-Islam menginginkan adanya perubahan pada sila pertama tersebut, dikarenakan tidak adanya keikutsertaan antara umat beragama lain selain umat Islam pada sila pertama tersebut. Tidak adanya keadilan bagi kami selaku umat beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Terima kasih. Jadi perubahan apa yang kalian inginkan? Baik, kami menginginkan adanya perubahan bunyi yang dapat menunjukkan sila pertama untuk semua agama yang ada di Indonesia, tidak hanya terkhusus pada umat Islam saja. Mengapa kalian ingin diubah sedangkan di Indonesia ini bermayoritas beragama Islam? Maka pantas saja berbunyi pada sila pertama itu. Jika seperti itu, untuk apa ada agama lain di Indonesia? Dan jika seperti itu juga, kami bisa memilih untuk keluar dari Indonesia. Dan Indonesia tidak memerlukan agama lain. Tuan, Indonesia ini kehilangan rasa toleransi. Saya sebagai umat Islam pun keberatan atas adanya sila pertama yang berbunyi seperti itu, karena tidak adanya keadilan bagi agama lain. Saya setuju jika diadakan adanya perubahan. Saya tetap tidak setuju dengan perubahan sila pertama ini. Di sini hanya Tuan saja yang tidak setuju dengan perubahan sila pertama. Mayoritas tetap pemenangnya, Tuan. Maka, seperti yang Tuan bilang tadi, pantas jika bunyi sila pertama bisa berubah karena mayoritas pemenangnya. Baik, mari lakukan rapat ini dengan damai dan mufakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka perubahan sila pertama akan dibuka. Saya ingin mengajukan saran. Saya mengajukan saran untuk bunyi sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut tidak condong pada salah satu umat beragama saja, tetapi menjadi universal bagi semua pemeluk agama. Saya setuju dengan saran tersebut karena ketuhanan yang Maha Esa bagi semua pemeluknya. Jika ada yang keberatan dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, silakan mengajukan saran lain. Mungkin baik, saya menerima atau menyepakati usulan yang telah disampaikan untuk mengubah bunyi sila pertama. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena tidak merugikan bagi agama-agama lainnya. Terima kasih karena sudah bekerja keras tadi. Tidak Pak, kami hanya membantu sedikit. Baik, mari Rata kita pulang. Tidak Pak, duluan saja, masih ada yang ingin saya bicarakan dengan Daud. Baik Pak, saya duluan. Akhirnya ya, kita sampai di akhir cerita sejarah di mana yang kita biasanya baca di buku sejarah. Ya, ini pengalaman berharga. Tapi sekarang aku merindukan rumah dan ayah, ibu, adikku. Gimana caranya kita kembali ke masa depan? Gampang, kita tinggal balik lagi aja ke toko buku yang tadi pagi. Tring, tinggallah kita sampai pulang. Boleh. Sekarang kita istirahat dulu. Besok kita coba. Ayah, ibu, kakek. Kenapa Ratna? Ayah sama ibu mana kek? Kok mereka tidak menyambutku yang datang? Namanya kamu siapa? Mau sambut segala? Kakek, kan juga mau disambut-sambut. Kakek udah bilang belum? Mau kenalin kamu sama laki-laki? Siapa kek? Adalah, kamu kenalan aja dulu. Laki-laki. Iya. Buat Kenalan dulu. apa? Kenalan aja, nanti nikahnya santai. Ya kan aku sudah punya laki-laki yang dicintai, kek. Siapa? Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, silakan masuk. Hah? Ratna?